Untuk tahun 2022, Partai Buruh dan KSPI berpandangan tidak boleh lagi ada pembayaran THR dicicil, tidak boleh lagi ada pembayaran THR yang ditangguhkan, tidak boleh lagi ada pembayaran THR di bawah 100%. Tidak boleh dicicil, tidak boleh ditangguhkan, dan tidak boleh nilainya di bawah 100% upah. Partai Buruh dan KSPI berpendapat THR yang akan dibayarkan 100% atau full oleh para pengusaha berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja adalah tepat dan mendukung penuh sikap Menteri Tenaga Kerja. Ada 3 alasan mengapa Partai Buruh dan KSPI mendukung penuh sikap Menaker yang mewajibkan setiap pengusaha membayar THR 2022 sebesar 100% upah atau full. Alasan yang pertama, kondisi makroekonomi Indonesia makin membaik. Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah menuju kepada angka positif dan trennya meningkat, yaitu berkisar 3,2%. Ini berarti semua sektor sudah bergerak, semua industri sudah bergerak. Berarti perusahaan sudah memperoleh keuntungan, perusahaan sudah menuju kembali kepada normal. Alasan yang kedua kenapa THR harus dibayar 100% adalah daya beli buruh sekarang ini sedang turun. Penelitian Partai Buruh dan KSPI, Partai Buruh melihat terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya buruh, yang kami lakukan kuesioner. Ya, memang data ini tidak secara metode survei, tapi kuesioner. Itu purchasing power daya beli buruh itu turun 30%. Penyebabnya adalah kenaikan upah yang 0% selama 3 tahun berturut-turut. Akibat tidak ada naik upah 3 tahun berturut-turut karena Omnibus Law PP nomor 36 tahun 2021, maka daya beli buruh turun 30%. Upah real buruh turun 30%. Daya beli buruh yang turun inilah harus di-trigger oleh pembayaran THR 100%. Supaya daya belinya meningkat, khususnya dalam proses trade-off imbal balik konsumsi di hari raya Lebaran. Itu alasan yang kedua. Kenapa perlu THR dibayar 100%? Karena daya beli buruh udah turun 30% ya. Yang ketiga alasannya adalah harga-harga melonjak. Nah, udahlah daya beli, tadi alasan kedua daya beli turun, purchasing power turun 30% dari buruh, harga-harga melonjak. Terutama minyak goreng. Dan itu kan konsumsi paling utama di hari raya Lebaran. Ya, untuk menggoreng kue-kue, untuk memasak lauk pauk, ya, itu semua membutuhkan minyak goreng. Harga-harga lain yang meningkat adalah harga telur. Kemudian tepung terigu ini kan bahan baku utama untuk hari raya. Ini naik, ya karena kan gandum naik di pasaran internasional. Perang Rusia dan Ukraina, di mana Ukraina salah satu importir gandum ke Indonesia, kan menyetop karena perang. Tepung terigu ini menaik, lonjak tinggi. Daging ayam, daging sapi. Walaupun kami sudah Partai Buruh pada waktu itu mendapat penjelasan, bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke, menjelaskan akan dimasukkan daging kerbau. Karena peternakan sapi di Australia mengalami satu persoalan, ada kebakaran. Peternakan besarnya yang biasa menjadi importir Indonesia. Impor ke Indonesia. Itu bukan alasan kalau menurut kami. Artinya Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan tidak bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok. Lebih-lebih menjelang Ramadan dan Hari Raya. Oleh karena itu, pembayaran THR 100% akan membantu mengimbangi alasan yang ketiga itu. Harga-harga bahan pokok meningkat. Itulah 3 alasan mengapa
THR di dalam surat edaran Menaker yang akan dikeluarkan minggu-minggu ini atau minggu depan wajib dibayarkan oleh pengusaha sebesar 100% atau full.